Namun persoalannya, ini persoalannya lagi, ini bermelogika kita. Tahukah bapak ibu ini ditakdirkan Tuhan ahli surga atau ahli neraka? Kan tidak tahu kan? Kalau tidak tahu, perlu nak peranan hati dan akal untuk memikirkan itu? Perlu. Karena Nabi dah diutus, syariat telah disempurnakan, akal dah diberi. Ya, surga ini tempat kebaikan, neraka ini tempat kejelekan. Jadi jangan dipandang neraka itu tempat onde-onde ongol-ongol. Lamang tapai. Neraka itu tempat azab dan siksa. Surga itu tempat kebaikan dan kemuliaan. Gunakan akal pikir. Ketika kita gunakan akal pikir, kita mesti berbaik sangka dengan diri dan berbaik sangka terhadap Allah yang menciptakan dan mentakdirkan akan diri kita. Aku ini hidup ditakdirkan Allah menjadi ahli surga, orang yang terbaik. Udah, lakukan itu. Makanya Allah bilang, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila ikhtiar dan azam sudah kuat, kamu sudah mengatakan kamu ahli surga, buktikanlah bahwa dirimu ahli surga. Beramallah kamu, karena orang ahli surga itu dia beramal, kerjanya baik. Jangan kamu mengatakan aku ini ahli surga, tapi kerja kamu itu mencuri, merampok, berzina. Itu tak masuk, atau tak matching namanya itu. Jadi kalau bahasa Ustaz, ini maminya bahasa tauhid lagi. Kalau kita merasa diri kita ini sudah sabar, buktikanlah sabarmu itu, aku ingin lihat. Kalau kamu sudah mengaku dirimu sudah ikhlas, buktikanlah bahwa kamu ikhlas, aku ingin lihat. Kalau kamu sudah mengaku kamu adalah orang hakikat, orang tauhid, buktikanlah kamu orang hakikat dan tauhid. Kalau kamu sudah mengenal aku, kata Tuhan, buktikanlah bahwa kamu sudah mengenal aku ingin lihat, kata Tuhan. Jadi ilmu yang kita pelajari selama ini, maka setelah kita dapat pahamnya, ilmu itu akan menuntut balik terhadap orang yang mempelajari. Kalau kita belajar ilmu syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat, maka ilmu syariat itu akan menuntut kita, buktikanlah syariatmu karena kamu udah belajar, buktikanlah thariqatmu karena kamu udah belajar, buktikan hakikat ma'rifatmu kamu udah belajar. Itu menuntut dia di situ. Jadi maksudnya, kalau kita sudah menanamkan itikad yang baik pada diri, aku ini dijadikan Allah, ditakdirkan Allah menjadi ahli surga, ahli ma'rifat, tinggal menjalani dan membuktikan bahwa kita ini ahli surga dan ahli ma'rifat. Begitu aja. Maka tetap kita berhusnuzon kepada diri. Apa sebabnya berhusnuzon kepada diri? Karena Nabi bukakan rahasianya. Fa innal malaikatu yu'ammanuna ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kita ucapkan. Kalau kita bilang ahli surga, amin. Kalau kita bilang ngapalah bodoh kali lah, ya memang bodoh tuh. Jadi tidak boleh berburuk sangka dengan diri Bapak Ibu, dengan Allah. Baik sangka kepada Allah, nyata pada baik sangka pada diri. Baik sangka pada nyatalah baik sangka pada Allah itu. Jadi secara syariat tidak berubah, secara syariat dia berubah, secara hakikat dia tidak berubah. Karena yang zahir tadi menyatakan yang batin, yang syariat itu menunjukkan yang hakikat sebenarnya. Jadi itu memahaminya. Makanya datang kepada ulama, wali dan sebagainya, lalu kita minta doa diri ini supaya kita selamat dunia wal akhirat. Secara syariat doanya tadi itu makbul, ya. Secara syariat doanya itu adalah wasilah. Namun hakikatnya, ya, doanya tadi yang makbul tadi sebagai wasilah kita selamat dunia wal akhirat memang sudah tertulis juga di kitab takdir tadi itu. Ya, baru kita tahu itu tertulis di kitab catatan kitab lu takdir tadi setelah kita minta didoakan diri kita kepada beliau. Nah, itu dia. Contoh aja lah, contoh yang ringan. Kita sebelum sampai ke sini kita pakai baju kita bawa 5 setel tadi. Kita pilih nih yang 5 tuh. Nah, sekarang ketika ibu nih pakai baju yang hijau nih, gitu kan? Apakah ibu memilih baju yang hijau ini berdasarkan pilihan ibu pilih baru pakai, atau ibu memilih baju yang hijau itu karena memang disuruh oleh Allah mengambilnya tadi, baru ibu ambil, baru dipakai? Yang mana yang benarnya, Bu? Yang keduanya yang mana? Ibu diperintahkan Allah, ada keinginan untuk memakai baju yang warna hijau.
Iya. Ini kan banyak tadi tuh, warnanya hijau, kuning, merah, putih. Kata Allah, yang ini pilih bu, ambil ini bu, pakai untuk hari ini terakhir nih. Jangan yang putih, jangan yang hitam, yang ini ambil. Apa seperti itu tadi? Enggak. Keinginan sendiri. Itu yang maksud. Berarti ibu mengambil baju itu berdasarkan pilihan ibu sendiri kan? Iya. Secara syariatnya, ibu memakai baju itu berdasarkan pilihan ibu sendiri. Kan baju itu banyak dari warnanya, hitam itu tuh, ambil ibu nih. Itu berdasarkan pilihan secara ilmu syariat. Secara hakikat, pilihan ibu itu itulah sebenarnya nyatanya pilihan Allah. Baru kita tahu itu nyatanya pilihan Allah setelah baju itu ibu pakai. Artinya nyatanya pilihan Allah. Kalau belum dipakai, belum itu.